Halo kawan Ugit, balik lagi nih di channel Auto Garage bareng sama gue Aditya Putra atau PP. Dan pada video kali ini gue ingin membuat video komparasi antara ketiga mobil. Dan ketiga mobilnya ini menjadi mobil yang sedang hangat diperbincangkan oleh pecinta otomotif, khususnya pecinta 7-seater atau mobil-mobil keluarga gitu ya. Karena memang ketiga mobil ini harganya sangat kompetitif dan bentuknya, segala macam perubahannya ini sangat-sangat drastis dan menarik untuk dibeli gitu. Jadi ya, emang ketiganya worth to buy dari versi sebelumnya. Nah, mobilnya itu pertama dari Expander yang facelift gitu ya, yang beberapa waktu lalu, tepatnya hampir sebulan lalu itu keluar. Lalu ada juga Toyota New Veloz yang kini bentuknya udah bener-bener bukan mobil yang ekonomis lagi. Udah gitu bukan ya. Avanza. Udah bukan Avanza lagi, malah dia udah dipisah gitu ya. Toyota Veloz dan Toyota Avanza, ya, biasa bukan sekarang. Avanza Veloz ya. Dan satu lagi adalah Honda New BRV. Jadi ketiga mobil ini kita akan komparasikan mending mana nih, karena memang banyak banget yang nanya juga di kolom komentar kita, mending BRV atau Veloz, mending Expander atau Veloz, atau Expander atau BRV. Nah, ini langsung kita jawab nih di video ini nih. Cuman di sini ada Jericho gitu ya, yang nanti bakal mungkin mewakili kawan-kawan Ogit yang kepo juga, atau mending mana gitu ya. Nah, ini Jericho mewakili ya. Tim mending mana nih? Tim mending mana nih, karena memang banyak yang nanya. Nah, nanti dia wakilin dan kita akan bahas secara lengkap juga mending mana nih antara ketiga mobil ini. Jadi langsung aja ikutin videonya biar kalian tahu jawabannya mending Expander, mending BRV atau mending Veloz gitu ya. Nah, itu makanya langsung simak aja dan tonton videonya sampai habis. Oke, kita langsung masuk aja nih ke pembahasan pertama nih. Jadi sebenarnya mungkin lu pengen nanya apa dulu nih pertama nih? Oke, jadi secara eksterior kali ya? Oke, boleh. Secara eksterior tuh ini sih sebenarnya juga banyak yang nanya sih. Iya. Sebenarnya yang bikin gue cukup terkejut tuh ya, ketiganya itu beda banget dari versi sebelumnya dari versi sebelumnya. Ketiganya benar-benar yang modelnya berubah drastis. Ya. Mungkin dari depan kali ya, dari depan dulu tuh. Dari Expander kali Expander, ya? Kita mulai dari Expander dulu. Iya. Dari Expander tuh lampunya tuh udah yang letter T gitu. Iya, dia sebutannya T-shape. T-shape ya, di kiri kanan. Ya, itu udah. Dan ini keren emang lampunya. Iya kan, ya. Udah beda banget dari sebelumnya sebenarnya. Kalau lu suruh pilih dari ketiga lampu yang kita bandingin nih, ini kan ada lampunya Expander nih, yang T-shape itu. Terus ada lampunya Veloz. Sama ada lampunya BRV nih. Ya. Tuh, BRV. Lu mending mana? Kalau lampu mungkin gue lebih ke Veloz ya. Oh, lu lebih ke Veloz ya? Iya, justru lebih ke Veloz. Oh gitu? Lu tau gak sih yang lebih lampu headlamp yang lebih menyipit gitu? Oh, lu lebih demen yang model-model kayak gitu ya? Kalau gue pribadi sih, gue demennya yang Expander. Expander justru. Karena modelnya tuh gila, ini futuristik banget. Iya sih. Futuristik banget. Dan emang modelnya yang berubah drastis dibandingkan dengan yang versi sebelumnya. Sama sih, semuanya berubah drastis, cuman Expander lebih futuristik aja gitu. Oke. Dan FYI aja ya, ini lampu depan ketiga mobil ini juga udah full LED. Jadi jadi sebenarnya kalau lu disuruh pilih ya so-so lah kalau dibandingin ketiga. Lebih balik ke desainnya aja. Tapi kalau untuk fungsinya mungkin kurang lebih sama gitu. Cuman untuk desainnya ya balik lagi ke selera. Lebih mending yang mana itu balik lagi ke kaliannya masing-masing gitu. Tapi semuanya sudah LED, dan kalau kita lihat dari tampilan luarnya, yang paling berubah drastis dibandingkan generasi sebelumnya itu si Avanza. Avanza dulu cungkring. Bener, iya. Avanza dulu cungkring, sekarang kayaknya dia udah lebih berisi. Lebih berotot gitu loh. Benar. Nah, kalau dari secara keseluruhan, kalau lu disuruh pilih, lu demennya yang mana? Kembali lagi, kalau demen tuh sebenarnya selera ya, kawan Ogit. Cuman lebih yang perbedaannya wow banget tuh tetap Veloz sih. Oh, berarti kayaknya gue liat emang tim Veloz apa khusus eksterior lu tim Veloz? Mungkin khusus eksterior doang kali ya. Maksudnya bentuk luarnya aja tuh udah beda banget dari yang dulu kurus, kering, terus sekarang kayak udah gagah, gede gitu. Nggak tau, lebih keren aja. Ya, benar. Jadi gue tambahin juga gitu ya, karena kan jadi ini kan hanya mewakili kawan Ogit gitu ya. Nah, ini gue yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan Ogit. Nah, kalau dari Expander sendiri, untuk dimensinya segala macam itu ada perubahannya sedikit. Nah, yang perubahannya banyak itu yaitu pada Toyota Veloz. Ya. Sementara kalau untuk yang BRV ini, dia kurang lebih juga dimensinya nggak berubah banyak dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi, untuk yang berubah drastis banget untuk dimensinya adalah Toyota Veloz. Memang Veloz. Jadi, emang yang mengalami perubahan mulai dari head
headroom, legroom, lalu kelapangan atau kelegaan di dalam kabinnya, itu yang paling berasa adalah si Toyota Veloz. Jadi kelihatan yang lebih tinggi, tinggi, lebar. Jadi, gitu. Tinggi, lebar, benar. Jadi nggak cuma desain yang berubah, tapi dia juga kesannya lebih panjang, lebih lebar gitu ya. Dan ini emang modelnya udah bisa masuk ke nyaingin model-model kelas premium lah, mungkin ya, gitu. Nah, lu pengen bahas apa lagi nih? Atau lu pengen kepoin apa lagi secara lu yang lagi tim mending mana? Lu pengen nanya apa di bagian eksterior? Coba deh, bandingin grillnya deh. Oke, lu bandingin sama grill depannya gitu. Oke, benar. Nah, grill depannya sendiri, ini yang bisa dibilang semuanya berubah lagi. Bener, semuanya berubah juga. Lagi. Kalau lu disuruh lihat nih grill expander, jadi kita juga udah pernah ya bahas yang first impression dari expander yang facelift ini. Kita langsung review, langsung digias kemarin ya. Langsung digias. Jadi kalian bisa langsung lihat aja di link di atas ini untuk review lengkap secara detail dari expander yang facelift ini. Nah, BRV pun kita juga udah ada first impression ya. Jadi kalian bisa lihat juga nih di link di atas ini gitu ya untuk first impression dari Honda BRV. Lebih lengkapnya lagi ya. Nah, balik lagi nih ngomongin yang expander. Kita ngomongin grill expander aja dulu. Ini gue sih demen banget ya, balik lagi dari ketiganya gue pengen demen sama expander lagi. Expander lagi ya. Oke. Dia lebih sporty, terus nggak yang lebih kaku gitu. Iya, lebih mancung atau nggak sih, lebih mancung, benar. Kesannya lebih melancip gitu dia. Betul. Kalau lu disuruh pilih, ini mending yang mana nih? Kalau antara ketiganya nih, antara expander, Veloz sama si BRV. Jujur gue lebih demen BRV sih kalau bagian depannya ya. Kalau untuk grill ya. Bagian depannya ya. Karena emang sebagian orang kalau untuk grillnya ini, kalian bisa lihat nih di gambar ini grillnya BRV, itu dia lebih ke dominan warna chrome ya. Ketimbang yang expander sama yang Veloz, dia itu lebih dominan hitam gitu ya, black gloss ataupun black dove gitu. Lebih gagah aja kesana ya. Jadi kalau untuk expander sama Veloz, mungkin untuk grillnya lebih ke sporty, tapi kalau BRV karena dia dibalutnya sama chrome, jadi mungkin lebih mewah, lebih elegan kayak gitu ya. Dan entah kenapa, meskipun tadi gua ngomong BRV ya grillnya, tapi untuk Veloz juga tuh nggak bisa dipandang sebelah mata juga. Benar. Bisa dilihat tuh kawan ongkit, grillnya aja tuh udah apa ya, kayak honeycomb ya? Iya, honeycomb, benar. Honeycomb udah gede gitu. Benar. Udah macam-macam SUV gitu loh. Iya, betul. Grill depannya. Setuju. Nah, dan untuk kita ngomongin ke bagian sampingnya gitu ya. Kalau untuk ke bagian sampingnya ini juga bisa dibilang velgnya ketiganya ada kemiripan ya. Semuanya udah dual tone dan model dual tone-nya yang menggunakan warna satin chrome dan black gloss-nya gitu. Dan ini keren banget dan ukurannya juga semuanya udah besar ya, udah 17 inch ketiganya gitu ya. Jadi untuk model velg sih lebih ke ini selera ya. Lagi sih sebenarnya. Karena ketiganya juga kalau disuruh pilih gue bingung sih, karena emang ketiganya velgnya ini keren. Jari-jarinya tuh gue demen juga sih. Demen gitu, nggak yang norak gitu. Ini keren sih. Nah, untuk ke bagian belakang, kita ngomongin secara singkat aja di bagian belakang. Bagian belakang dari ketiga mobil ini. Balik lagi sih, kalau dari sisi gue lebih demen expander. Tapi kalau disuruh ketiganya kita compare, ini ada keunggulan dari expander karena beberapa bagian lampunya dia udah menggunakan LED. Oke. Gitu. Oke. Jadi kalau diperhatiin expander juga T-shape lagi ya. T-shape lagi, jadi ya. sama kayak bagian lampu depannya. Jadi dia emang senada lah. Oke juga sih sebenarnya belakangnya. Kalau Avanza nggak tahu kenapa gue ngeliatnya Veloz. Sorry. Toyota Veloz. Bukan Avanza lagi sekarang. Udah cerai mereka. Udah cerai. Kalau Toyota Veloz gue ngeliatnya kalau di bagian belakangnya dia lebih kayak kegepeng aja gitu. Nggak aneh. Gue perlu adaptasi aja gitu. Tapi kalau depannya oke, tapi kalau lu geser ke bagian belakang kok ada yang buat aneh ya. Iya. Cuman yang gue demen juga di Veloz ya, dia menyambung sekarang nih. Benar. Itu yang juga banyak dulu tuh nggak menyambung gitu. Dibikin simple, tipis juga sama kayak lampu depannya, sipit juga, pipih gitu, dan diberikan kesan menyambung gitu sampai ke bagian tengah. Ditambah ada tulisan Veloz gede gitu, itu benar-benar kayak SUV udah gitu. Benar, ini keren banget. Model-modelan yang gagah Veloz gitu. Jatuhnya emang lebih ke SUV ketimbang, ini kan sebutannya mereka MPV ya, LMPV. Iya, LMPV. Benar. Kalau BRV gimana, Pe? Kalau BRV menurut gua ini masih sama ya. Agak ada mirip-miripnya dibandingkan generasi sebelumnya untuk di bagian belakangnya doang. Tapi lampunya dia juga udah
LED gitu ya, cuman untuk lampu sen dan lampu mundurnya dia belum LED, cuman sebagiannya semuanya udah LED. Quite oke juga sih sebenarnya. Oke juga, memang kalau untuk BRV mungkin lebih simple ya. Ya, dia lebih ke elegan. Lebih ke elegan, sebalik lagi kalau BRV itu secara keseluruhan tampilan luarnya lebih ke elegan. Jadi kalem modelnya, nggak yang aneh-aneh ketimbang sama yang Expander bener. atau sama yang Veloz itu mungkin dia lebih ke berani ya. Modelnya itu lekuk-lekuknya aja dia lebih agresif gitu. Jadi emang modelnya dia lebih mengusungnya ke sporty Expander sama Veloz. Ketimbang sama yang BRV mungkin dia lebih ke arah yang elegan atau mewah. Benar. Dan kembali lagi Kawanogit itu kembali ke selera dari Kawanogit juga. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua yaitu tentang interior dari ketiga mobil ini, Expander, Veloz sama BRV. Kita mungkin lebih ngomongin ke baris ketiganya dulu, jadi baris ketiga, baris kedua, baris pertama. Dari belakang Dari belakang dulu. Nah, memang kita belum pernah nyobain ketiganya secara langsung, cuman untuk secara singkat, baris ketiga BRV ini kalau dari first impression kita, itu BRV bisa dikatakan punya baris ketiga yang cukup oke untuk tinggi orang Indonesia yang di bawah 160 mungkin. Ya, atas 60-70 lah. Nah, jadi emang ada batasannya, kalau udah di atas 160-an tuh udah agak kurang nyaman. Nah, sementara kalau yang Expander atau Veloz kita belum pernah nyoba untuk tes di row ketiganya. Jadi, kalau kita ngomongin secara dimensi aja deh, kita bandingin balik lagi yang masalah dimensi, ketiganya mirip-mirip, bahkan yang Veloz ini agak memanjang ketimbang generasi sebelumnya. Mungkin gue bilang baris ketiganya so-so lah. Ada bisa dibilang ada kemiripan. Gua rasa akan sama-sama aja sih ya. Karena ya memang ukurannya juga mirip-mirip. Betul. Jadi gua rasa baris 3 pun gua ada perbedaan signifikan dan gitu ya. Bukan hal yang harus didebatin karena memang baris ketiga ini biasanya tuh dipakainya untuk anak-anak atau mungkin ya udah gitu, siapapun yang tingginya mungkin di bawah 160 itulah yang mungkin lebih cocok di baris ketiga. Dikorbankan. Iya, kesannya dikorbankan. Iya. Nah, gitu sih untuk baris ketiga. Nah, untuk baris keduanya, kalau kita ngomongin baris kedua dari Expander dulu deh. Dari Expander ya. Dari Expander dulu. Kalau dari Expander sih mungkin gua bedanya adalah dia ini lebih mewah. Bukan lebih mewah ya, dibilangnya lebih... Bener sih kalau kata mewah. Lebih mewah. Iya, karena kalau dilihat tuh apa ya? Kursinya, joknya tuh beda warna gitu. Iya, benar. Kalau BRV dan Veloz ini yang mendominasi warna hitam. Benar. Sementara kalau Expander itu dia dominannya itu warna beige. Warna beige, ya. Terus juga, nggak tau perpaduan warna Expander gue suka sih. Dari jok, gue setuju kali ini. Dashboardnya gitu-gitu. Benar, ini satu suara sih. Gue benar kalau untuk interior sih gue lebih ke Expander. Ini keren sih. Dan sama-sama ketiganya ada sama lah ya, basic armrest, dan lainnya juga. Dan gua rasa juga space-nya ya antara headroom dan legroom sama lah ya. Sama, benar. Ini sama. Mungkin nanti kita bisa langsung tes, kita langsung komparasikan ketiganya gitu ya untuk di baris keduanya ini, legroom, headroom-nya itu better mana dibandingkan kalau kita bandingin ketiga mobil ini. Nah, dari baris ketiga, baris kedua ini langsung pindah lagi ke baris pertama dari ketiga mobil ini gitu ya. Kita kalau ngomongin ketiga mobil ini di baris pertama, ini satu hal yang menurut gue agak berat kalau disuruh pilih. Karena memang pertama balik lagi ke selera, terus kedua ini mempunyai plus minusnya masing-masing yang menurut gue imbang gitu. Kalau disuruh komparasikan antara ketiga mobil ini. Kalau kita ngomongin dari baris pertama dan ngomongin hal masalah speedometer dulu, ini keren sebenarnya ketiganya. Expander keren, Veloz keren, dan BRV juga keren. Benar. Cuman kenapa? Balik lagi ke selera. Ada yang udah analog, ada yang udah digital. Benar. Dan yang kerennya, yang udah digital adalah Veloz. Veloz doang ya? Veloz doang udah digital. Sementara kalau Expander dan BRV itu masih ada analog. Walaupun dia ada digitalnya juga, tapi digitalnya hanya untuk MID aja kayak odometer, terus konsumsi BBM dan sebagainya, kayak gitu-gitu doang. Speedometernya masih analog ya? Bener, tapi kalau Veloz itu semuanya udah full digital, kurang lebih sama kayak Toyota Race. Gitu, yang modelnya juga bisa diganti-ganti, ininya desain speedometernya, jadi lebih lebih futuristik jadinya. Atau lebih menyenangkan aja, lebih masih menyenangkan. Bisa mengganti speedometer. Iya, speedometer gitu. Displaynya kan bisa diganti-ganti, itu emang lebih keren aja untuk di mobil di kelas ini bisa ada model-modelan kayak gitu, itu keren banget.
Oke, hal lain yang pengen yang lu bisa paling bedain deh, Jer, di baris pertamanya. Ada yang paling kelihatan nih kawan Onggit dari ketiga ini di baris pertama. Kalau diperhatiin di expander sama Veloz itu tuh udah floating head unit. Expander sama Veloz. Expander sama Veloz itu udah floating head unit. Benar. Iya kan? Iya benar. Oh iya, ini benar. Ini malah menjadi keunggulan dari expander dan Veloz. Iya. Karena dia udah floating tadi head unitnya, jadi kayak mobil-mobil mewah gitu. Dan ini keren ya, walaupun nggak cuma floating, tapi emang dia udah bisa Apple CarPlay, Android Auto juga. Ketiganya, kalau untuk itu ketiganya udah bisa Apple CarPlay, Android Auto. Yang BRV memang masih kayak biasa ya, yang ditanam ya, masih nanem ditanam di bagian dashboard depannya. Dan gua rasa mungkin ke depannya mobil-mobil akan udah pakai floating head unit sih, udah lebih keren aja. Lebih keren, lebih futuristik aja dilihat nih. Iya, benar. Dan ya balik lagi, ini kalau untuk masalah fitur head unitnya semuanya ya 11-12 sama, udah bisa Apple CarPlay, Android Auto, terus dia udah tiga-tiganya udah modelnya yang full touchscreen juga. Jadi emang sama-sama keren dan pastinya berukuran besar semuanya. Kalau untuk ukurannya dia ini sistem layar sentuhnya, kalau untuk yang expander itu 8 inci. Dan kalau untuk Veloz itu 9 inci. Veloz itu 9 inci. Nah, kalau untuk yang BRV ini gue lupa berapa nih. BRV ini kalau nggak salah sih dia juga kurang lebih 8 incian. Nanti gue tulis yang benernya di bawah. Parah nih. Tapi ketiganya bener-bener punya plus minus masing-masing. Balik lagi ya. Kalau kita ngomongin secara keseluruhan dari dashboard baris pertama ketiga mobil ini, kalau disuruh pilih, gue kayaknya ini gue bingung sih antara expander sama BRV sih. Karena malah expander dan BRV ya? Iya, karena expander dan BRV ini punya keunggulannya adalah dia udah menggunakan beberapa bagian yang soft touch. Bukan plastik keras. Sementara kalau Veloz yang plastik. Masih dominan plastik, walaupun dia ada bagian-bagian yang soft touch juga, cuman masih didominasi oleh yang plastik keras. Itu benar sih. Itu yang memberikan kesan jadi tetap mobil murah ya dalam tanda kutip gitu. Itu aja yang disayangkan. Nah, cuman satu lagi keunggulannya kalau kita ngomongin interior secara keseluruhannya. Apa tuh? Yang diunggulkan biasanya dari orang Indonesia gitu ya, itu pasti Veloz. Kenapa? Karena di Veloz ada ambient light nih. itu emang ada lampu-lampunya. Iya, itu emang simpel tapi bikin menarik perhatian orang-orang Indonesia. Percaya deh, Bu. Udah macam-macam Mercy, tapi lo budget. Iya, benar. Model-model Mercy, BMW yang mobil-mobil Eropa ada ambient lightnya, tapi versi low budget ada di Toyota All New Veloz ini. Dan ini emang bisa dibilang satu-satunya di kelasnya yang punya ambient light. Jadi ketimbang expander ataupun BRV, Veloz doang ya. Veloz doang yang cuma ambient light. Dan ini emang memberikan kesan yang mewah dan keren aja ketika di malam hari. Ini yang diunggulkan dari Veloz. Entah kenapa gue mending expander tetap expander sih. Ya. Kelihatan banget sih mewahnya. Bener sih. Itu sih secara keseluruhannya gitu ya. Dan kalau kita ngomongin sedikit, gue ada lupa kalau ngomongin AC. Kita ngomongin AC, semuanya tiga-tiganya sama. Bisa dibilang sama. Udah digital semua ya. Dan single zone gitu ya. Oh, single zone Single zone semuanya. Cuman emang ketiganya udah yang digital dan ya nggak ada bedanya gitu, sama semuanya. Emang secara keseluruhan aja, balik lagi ke selera. Tapi kalau disuruh pilih, gue masih nggak bisa jawab karena gue bingung antara expander dan BRV. Sementara kalau Jericho dia mending yang expander. Jadi itu sih kesimpulan dari bagian interior. Kalau disuruh pilih antara ketiganya, semuanya punya plus minus masing-masing dan balik lagi ke seleranya. Cuman ada beberapa kelebihan yang diunggulkan dari setiap mobilnya itu. Gokil sih. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang fitur-fitur dari ketiga mobil ini. Karena ini menjadi bisa dikatakan yang paling penting ya. Ya, dari mobil ini fiturnya udah beda sama generasi sebelumnya, benar. Dan ini banyak banget yang nanya, ini kalau fiturnya expander gimana ya dibandingin sama BRV? Itu fitur yang Veloz kalau dibandingin sama expander gimana? Ya. Nah, ini sekarang kita akan bahas. Nah, kalau dibilang secara simpelnya aja, dari semua ketiga mobil ini, dari expander, Veloz, dan BRV untuk fitur, kalau gue bisa jawab secara singkat, BRV menang. BRV paling unggul ya. BRV paling unggul di kelasnya. Untuk fitur ya. Untuk fitur gitu. Kenapa begitu? Nah, ini baru kita bahas. Kenapa begitu? Karena di BRV dia punya fitur yang bernama Honda Sensing. Ya, layaknya di mobil-mobil Honda terbaru lainnya, seperti All New CR-V gitu ya, Civic RS yang baru keluar. Itu dia udah ada Honda Sensing-nya. Dan Honda Sensing-nya itu
kasarnya, singkatnya adalah bisa membuat mobil BR-V ini semi autonomous. Jadi udah adaptive cruise control, ada lane keeping assist, lane departure warning, dan blind spot monitor kayak gitu-gitu ya. Dan ini benar-benar membuat mobil ini terasa sangat aman, terasa sangat canggih. Bener, udah canggih di kelasnya loh. Di kelasnya ya, untuk harga yang bisa dikatakan mirip-mirip dengan benar. Veloz dan juga Expander, tapi dia sendiri, dia doang yang punya fitur paling paling canggih, paling futuristik di kelasnya. Tuh ya, ada start assist juga, ada lane watch. Jadi lane watch ini itu dia ada spion di bagian kiri, ada kameranya. Jadi kalau kalian lagi ngesen ke kiri, dia otomatis akan keluar di layar head unitnya BR-V. Benar. Untuk monitornya itu, view monitornya akan keluar di head unitnya, dan ini sangat-sangat membantu pengemudinya pastinya. Gila, udah kayak mobil premium loh. Iya. Sih? Nah, kalau kita ngomongin masalah fiturnya, fitur dari Veloz. Fitur dari Veloz itu TSS ya. Ada namanya TSS. Cuman emang ini yang untuk TSS dia hanya di varian tertinggi dari Toyota Veloz yang terbaru. Dan sayangnya sebenarnya ini ada miripnya dengan yang Honda Sensing. Dia ada lane keeping assist, pre-collision system. Bener. Cuman yang disayangkan dia itu adaptifnya masih yang biasa, bukan yang adaptif. Oke. Bukan adaptif. Padahal yang di Toyota Race udah adaptif loh. Oke. Makanya gue bingung kenapa yang di Veloz ini dibedain, padahal sama-sama Toyota Safety Sense. Ya. Kenapa nggak dibikin mirip aja gitu? Yang ada di Toyota Race sama di Veloz tuh dipindahin aja, tapi malah ada dibedain satu hal, cruise controlnya belum adaptif. Sementara rivalnya yaitu yang BR-V tadi dia udah adaptif. Ya, mungkin karena Toyota nggak mau menghilangkan stigma ekonomis dari Veloz kali ya, jadi tetap menekan budget. Betul. Ya udah dihilangin satu gitu. Ada satu keunggulan di Veloz ketimbang Expander sama BR-V. Kalau tadi BR-V itu cuman ada kamera mundur sama kamera yang di bagian spion kiri. Tapi kalau di Veloz itu dia ada kamera 360 atau kamera 360. Jadi depan, kiri, kanan, belakang itu ada kamera 360. Iya. Di kelasnya loh, di mobil di bawah 300 juta ada kamera 360 tuh gila. 360. Ini gila sih. Sebuah Toyota Veloz. Itu Mercy. Iya benar, kayak mobil-mobil premium. Iya. Ketimbang Expander, ini kenapa gue bilang dia paling kalah di kelasnya ya. Kalau Expander itu malah nggak ada apa-apa. Bukan nggak ada apa-apa. Bukan nggak ada apa-apa ya, maksudnya minimal lebih minim fiturnya dibanding dengan Veloz ataupun Honda BR-V. Ya, paling standar. Kalau Expander tuh kayak ABS, ABD. Iya, betul. Ada Hill Start Assist gitu ya. Terus ada stability control, dan dia cuman ada kamera mundur. Parking sensor. Ada parkir sensornya. Udah, batas itu doang. Benar. Jadi untuk fitur-fitur lainnya juga masih layaknya mobil umum lah. Layaknya mobil standar kalau yang di Expander. Cuman emang pembaruannya dibandingkan dengan Expander generasi sebelumnya, Expander ini yang facelift yang tahun 2022 sebutannya, itu dia udah ada cruise control gitu. Karena emang biasa. Masih biasa ya? Masih sama kayak Veloz. Oke. Cuman emang ya itu, kenapa gua sebut ada cruise control, karena di Expander generasi sebelumnya nggak ada, tapi yang sekarang ada. Cuman kalau kita bandingin sama rivalnya, dia masih kalah ya? Benar. Gitu. Jadi keunggulannya yang pertama, kalau Expander itu ya dia udah ada cruise control, itu doang yang bisa diunggulkan. Kalau fitur standar lainnya, kalau Veloz itu fitur standar lainnya plus TSS di varian tertinggi aja, tapi tertinggi dan 360. Dan ada kamera 360, tapi cruise controlnya tidak adaptif. Tapi kalau di Honda BR-V itu yang bisa dikatakan all package ya. Jadi dia ada paket lengkap. Jadi dia ada adaptive cruise control and keeping assist yang mereka sebut dengan Honda Sensing. Bener banget. Jadi itu sih, kalau kalian mending mana untuk urusan fitur, kalau dari kami berdua ya, itu lebih ke Honda BR-V. Nah, selanjutnya nih, kita langsung masuk ke bagian yang penting juga dibahas, yaitu bagian jantung pacu atau mesin. Benar. Mesin. Nah, kita ngomongin dulu dari Expander deh ya. Kita dari Expander terlebih dahulu. Kalau ngomongin mesin, ketiganya sama-sama punya mesin 1500 cc 4 silinder. Ya, beda-beda tipis lah. Beda-beda tipis. Mirip-mirip sih. Karena emang kapasitasnya semua sama 1500 cc, 4 silinder. Terus dimensinya juga kurang lebih sama, tapi outputnya ada sedikit perbedaan nih. Kalau kita ngomongin Expander,
Tenaga maksimalnya itu dia di 105 PS atau horsepower itu sekitar 103. 103 horsepower ya. 103 horsepower dan torsi maksimal expander itu di angka 141 Nm. Sementara kalau Veloz itu horsepower di 104 sekitar 104 horsepower. Yes. Untuk torsi maksimalnya dia di 137 Nm. Benar-benar. Nah, jadi kita munculin nih gambar ini. Kalau expander nih 103 horsepower dan 141 Nm. Terus Veloz itu 104 horsepower dan 137 horsepower Nm. Sebenarnya juga nggak beda jauh. Nggak beda jauh. Sih, tapi yang beda jauh ternyata di BRV menang di sini. BRV menang. BRV itu tenaga maksimalnya di 120 horsepower nih muncul nih. Ya, dan tenaga torsinya atau torsi maksimalnya itu di 145 Nm. Jadi ini jauh. Bener-bener jauh menang. Kalau yang Veloz sama expander kan paling cuma beda 1-2 horsepower, tapi kalau BRV ini tiba-tiba udah 120 horsepower dan torsi maksimumnya di 145 Nm. Bener. Dan untuk penggerak rodanya sama semua ya? Sama semua. Nah, benar. Front wheel drive ya. Ketiganya sekarang punya penggerak yang sama yaitu front wheel drive. Karena memang dulu Veloz itu rear wheel drive. Kini ada pembaruan juga di expander. Expander itu yang tadinya masih menggunakan matic konvensional biasanya, cuman sekarang sudah CVT. Jadi ketiganya sih lebih tepatnya ya. Ketiganya sekarang sudah menggunakan model transmisi CVT yang artinya bisa dikatakan untuk keiritan bahan bakarnya seharusnya hemat. Mirip-mirip dan pastinya punya keiritan bahan bakar yang bagus. Karena dia udah CVT, terus penggerak roda depan, jadi untuk kiritan bahan bakar pastinya bisa oke angkanya. Tapi memang kita belum ada angka validnya karena kita belum dipinjemin mobilnya. Benar, harus kita pinjemin kita ya mobilnya. Pinjemin kita, makanya biar kita bisa langsung compare secara langsung biar dapat angka yang valid untuk konsumsi bahan bakar ketiga mobil ini. Nah, cuman yang bedanya lagi kalau untuk ngomongin mesin, mungkin bukan beda tapi bisa bukan unggul juga ya. Mungkin bisa memberi pilihan kepada konsumen. Kalau Veloz itu dia ada yang manual. Ada pilihan manual dan matic, jadi bisa milih tuh. Ya, bisa milih. Sama kayak BRV, dia ada pilihan manual atau ada pilihan matic. Kalau expander hanya matic doang. Ya, hanya ada matic CVT. Itu aja sih. Selebihnya kayak yang tadi gue bilang, jadi mungkin kalau kalian pengen lebih irit dan bertenaga, kalian bisa lebih BRV. Preference, balik lagi. Yes. Tapi kalau kalian pengen irit yang irit banget, mungkin kalian bisa Veloz atau expander. Karena kalau mungkin kalau kita lihat dari track record generasi sebelumnya, paling irit itu Veloz. Veloz sih sebenarnya. Gitu sih. Oke. Jadi itu kesimpulan ya kalau kalian membandingkan dari ketiga mobil ini tentang kapasitas mesinnya. Nah, ini pembahasan terakhir yaitu mengenai harganya. Ini yang paling sering ditanya. Ini paling murah yang mana? Mending mana nih kalau untuk harga harga segini? Punya value for money yang paling baik tuh yang mana nih gitu ya. Nah, ini kita bahas. Kalau dibilang paling ekonomis, kalau kita jawab secara singkat, paling ekonomis itu di Toyota Veloz. Langsung ya, Veloz dengan harga di angka 291 juta. Tuh fiturnya udah dapat semua. Iya. Paling tinggi ya. Yang paling tinggi untuk varian paling tinggi itu di angka 291 juta. Nah, yang paling mahal yang mana? Itu ada di Honda BRV. Honda BRV itu yang paling tinggi ya, dengan Honda Sensing ya. Yes, itu di angka 339. 340 lah. 340 ya. 340 juta. Itu baru kalian bisa dapat Honda BRV kelas paling atas yang udah ada Honda Sensing. Sementara untuk expander itu di angka yang paling tingginya yaitu tipe Ultimate itu di angka 299. Jadi kalau kita urutin dari yang paling murah itu adalah Veloz di angka 291, lalu muncul expander di angka 299 dan yang paling mahal di BRV di angka 339 juta. Jadi ya ini sih menurut gue ya punya apa ya? Keunggulan masing-masing. Karena Honda BRV yang kayak tadi gue bilang dia udah punya semua fitur lengkap dari Honda Sensing gitu ya, semi otonomous bisa dikatakan gitu. Lalu kalau untuk Toyota Veloz, dia juga punya keunggulan dari beberapa hal seperti punya ambient light, ya. 360. Punya kamera 360. Favorit sih itu. Dan tadi fitur kita lupa. Di Veloz itu satu-satunya yang punya wireless charging. Oke, satu-satunya ya, wireless charging punya wireless charging, punya ambient light hanya ada di Veloz. Dan yang paling expander itu selisih 8 juta sama Veloz, yaitu di angka 299 juta. Lebih mahal expander justru ya?
daripada Veloz yang paling tingginya. Iya, betul. Jadi benar. Jadi mungkin kalian bisa, kalau disuruh pilih, kalian mau beli Veloz paling tinggi atau expander paling bawah. Yang harganya masih mirip. Iya. Karena kalau expander paling tinggi kan harganya 299. Iya. Kalau Veloz paling tinggi 291. Jadi kalau mungkin disuruh pilih, BRV tadi maksudnya tadi. Expander paling murah itu di angka 230 jutaan. 230. Oke. Jadi ada pertimbangan yang kalian mau pilihnya yang mana nih? Atau expander paling bawah atau Veloz paling atas? Atau kalian mau BRV, juga Veloz paling atas atau BRV yang tengah-tengah lah ya, 200-an, 300-an. Karena emang BRV paling murahnya itu di angka 275. Benar, 275. Dan Toyota Veloz paling tinggi itu di angka 291. Ya itu sih, kalau kita ngomongin yang semuanya paling atas aja ya, biar nggak ribet, kita ngomongin yang paling top of the line dari ketiga mobil ini, yaitu tadi. Entah kenapa Veloz sih, Be. Veloz yang paling punya value for money sangat baik sih. Iya, dengan harga 291 gitu, fiturnya ya, maksudnya kita bilang aja dari generasi sebelumnya ya. Ya, betul. Dari generasi sebelumnya tuh udah mau banget gitu, beda banget. Jadi gitu. Sebenarnya gini sih, kalau kita ngomongin harga yang tadi expander punya harga 299, Veloz punya harga 291 dan BRV punya harga di 339. 340 itu paling punya value for money sangat baik itu di Toyota Veloz. Ya. Karena kita mengacunya dari generasi sebelumnya. Jadi expander itu generasi sebelumnya gimana, Veloz itu yang paling signifikan perubahannya, kita mendapatkan pembaruan dan penambahan-penambahan yang sangat banyak. BRV pun begitu, tapi yang paling value for money sangat baik adalah Toyota Veloz. Bisa dibilang Veloz tuh perusak harga gitu. Perusak pasar ya. Perusak pasar. Fitur kayak gitu, harga kayak gitu. Cuman ya good job Toyota. Good job Toyota, benar. Evolusi Veloz luar biasa. Dan akhirnya menurut gua bisa menebak Toyota Veloz bisa menjadi mobil sejuta umat lagi. Bener. Kan julukannya kan mobil sejuta umat. Cuman dengan fitur yang premium gitu. Betul. Jadi mungkin orang apa ya? Nggak minder kali ya, Mbak. Veloz tuh nggak minder karena dia bisa mempertahankan title itu ya. Benar, mobil ekonomis dengan fitur yang mewah gitu. Ini ya itu balik lagi good job Toyota gitu. Kadang-kadang bisa gila penjualannya. Ini keren. Jadi balik lagi ke pilihan kalian masing-masing, kawan Ogit seleranya yang mana. Tapi secara kita simpulin, tadi kita jabarkan dari eksterior, interior, fitur, mesin sampai ke harganya. Itu semuanya punya keunggulan dan kekurangan masing-masing. Tapi kalau kita simpulkan yang paling punya value for money sangat baik yaitu di Toyota Veloz. Gokil sih. Nah, kalau disuruh pilih kalian tim expander atau tim Veloz atau tim BRV, langsung aja diisi di kolom komentar ya. Kalian tim mana? Dan semoga gua bisa mewakili kawan Ogit. Iya. Mau tim mending mana gitu. Tim mending mana. Mudah-mudahan dengan video ini terjawab ya. Mudah-mudahan ini terjawab dan doakan kita dapat mobil bulan depan. Benar. Jadi kita bisa langsung tes langsung ketiga mobil ini. Yoi. So kawan Ogit, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe serta share juga video-video Autogarage biar kita juga semakin semangat nih bikin konten-konten berikutnya serta jangan lupa follow Instagram Autogarage di @autogarage.id karena kita juga tetap ngadain giveaway nih guys setiap bulannya. Tunggu. Ya, jadi cukup sekian video kali ini. Gua Aditya Braputra pamit undur diri dan gua Jericho. See you guys in the next video. Bye-bye.